Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana kita belajar bahasa pemrograman Python melalui smartphone ya. Anak-anak bisa lakukan di smartphone Android ataupun iOS gitu ya. Aplikasinya tersedia banyak di app marketnya masing-masing. Kalau di Android ya, untuk kasus sekarang ini Ibu akan menjelaskan menggunakan smartphone Android, kita dapat install aplikasi editor dan interpreter Python-nya di Google Play Store. Nah, di sini caranya mudah, kita ketik saja Python. Nah, di sini ada banyak ya pilihannya, macam-macam. Nanti bisa dilihat dari ratingnya gitu ya, dari deskripsinya. Jadi fungsi aplikasi tersebut untuk apa gitu ya. Nah, karena kita ingin belajar coding dengan Python ya, dasarnya saja, kita bisa pilih di sini ya. Ibu rekomendasikan kita menggunakan PyDroid 3, PyDroid 3 ya. Di sini bisa dilihat deskripsinya ya. Belajar Python 3 dengan Python 3 Interpreter. Ini terjemahan ya, jadi memang agak sedikit aneh bahasa Indonesianya karena ini terjemahan dari bahasa Inggris. Jadi intinya PyDroid 3 ini, PyDroid 3 ini adalah aplikasi ya, di mana kita dapat menulis kode program ya menggunakan text editor yang kita bisa simpan dalam ekstensi .py ya, atau file programnya Python. Kemudian kita bisa langsung interpret program ya, menulis program di interpreter atau command line ya, biasanya kalau kita pakai PC itu di aplikasi ini juga. Atau kita bisa buka terminal ya, kita bisa buka mode terminal menggunakan aplikasi ini juga. Jadi kita bisa menjalankan file-file Python menggunakan aplikasi ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau anak-anak belum install, bisa pilih install gitu ya, download kemudian install. Karena di sini Ibu sudah install, jadi ya tidak perlu lagi gitu ya menginstal. Nah, di sini sudah ada ya. Nih aplikasinya, tulis ikonnya ini PY ya, PY ya, 3, PyDroid 3 ya. Kita buka saja. Ini sudah ada contohnya ya. Di sini sudah ada contoh filenya. Namun biasanya ketika masih baru diinstal, yang muncul adalah di new ya. Nah, di sini menariknya adalah ada tab ya. Nah, di sini ada tab. Ini tab yang pertama tadi, file yang terakhir dibuka. Kemudian ketika kita pilih new ya, pilih yang gambar folder ini nih ya, ada pilihan open, new, save, save as, close gitu ya. Dia akan muncul 2 tab. Kita coba sekali lagi apakah muncul. Oh, tidak bisa, ternyata dia hanya bisa 2 tab, tapi lumayan lah ya. Nah, ini file terakhir, ini bisa di close saja. Nah, seperti ini ya anak-anak. Biasanya dia akan defaultnya ketika baru dibuka akan muncul seperti ini. Ini adalah text editor ya. Kalau di PC ya, kita menginstal Python, itu biasanya ada paket IDLE ya. Nah, ini mirip-mirip seperti IDLE, di mana ada text editornya dan ada interpreternya sekaligus. Tapi ini bukan produknya dari Python langsung ya, ini pengembangnya beda lagi gitu ya, dari orang lain yang mengembangkan aplikasi untuk interpreter Python. Makanya dia ada iklannya gitu ya, karena ya gratis gitu aplikasinya. Kita coba print hello world ya, untuk mengetes apakah dia berjalan. Nah, uniknya kalau di aplikasi mobile ini ya, aplikasi handphone ini, dia tidak perlu disimpan untuk di run gitu ya. Beda dengan IDLE di PC, atau ketika kita menjalankan bahasa pemrograman Python di PC, dia harus di save dulu filenya baru bisa di run. Nah, ini kita lihat ya, new-nya masih ada bintangnya, ini artinya belum di save. Kemudian ketika kita mau menjalankan kode program ini, kita bisa tekan tombol play button yang warna kuning ya, lingkaran kuning dengan ada tanda segitiga di tengahnya, ditekan saja. Nah, ini akan keluar hasil programnya ya, print hello world. Yang keluar adalah hello world. Nah, di sini tadi yang Ibu bilang ya, karena dia gratis jadi dia ada iklannya, tapi kita bisa skip nih setelah. Nah, ini ya, bisa di skip di pojok kanan atas tadi. Jadi cukup 5 detik saja menampilkan iklannya. Ini kalau kita mau save tadi, pilih tombol folder kemudian pilih save. Nah, kalau mau di save di
defaultnya terminal di Android ini ya, ini dia ada di storage emulated /0 nih, yang ini last opened. Kita bisa save di sini aja ya, di memori internal gitu ya. Select folder, namanya misalnya kita namakan latihan ya, save. Oke, nah di sini sudah berubah namanya latihan. Nah tadi ibu bilang selain kita bisa menjalankan kode program melalui text editor ini, kita juga bisa langsung menjalankannya di interpreter atau command line ya. Nah di sini interpreter Python, paste saja, kita enter, nah di keluar ya. Cuma kalau di sini kita hanya bisa menjalankan per perintah gitu ya. Dari terminal juga bisa ya. Kita membuka interpreter dari terminal juga bisa ya, anak-anak. Ini ya, Python seperti sama seperti di PC ya, ketika kita menggunakan CMD atau command line-nya Windows. Itu ya. Nah, ini akan masuk interpreternya. Tapi di sini interpreternya via terminal. Itu ya. Nah, ini udah keedit. Kita save lagi. Nah, kalau kita mau menjalankan filenya melalui terminal ya, tapi menjalankan langsung dari filenya bukan interpreter, juga bisa ya. Contoh misalnya di sini supaya membedakan ya mana yang file yang baru. Nah, di sini sudah ada 2. Kita save dulu. Sekarang kita coba buka melalui terminal. Seperti biasa ya, dengan perintah Python spasi nama filenya tadi latihan.py. Nah, ini kan lihat ya, di sini tersorot nih, memang terminal ini hasil seperti ini. Tulisannya tersorot. Sebelum kita enter, kita harus touch dulu ya di pinggirnya supaya tulisannya tidak tersorot lagi gitu ya. Baru di enter. Nah, ini keluar ya, hello world-nya ada 2 seperti yang ada di filenya tadi. Nah, gini ya, asik banget kita bisa belajar bahasa pemrograman Python melalui Android ya, tidak harus pakai komputer. Pokoknya untuk sekarang ini ya, apa-apa sudah mudah, jadi jangan sampai keinginan kita untuk belajar itu terhambat karena kurangnya fasilitas gitu ya. Gitu. Sekarang bisa belajar di mana saja. Semangat untuk part 1 ini sampai sini dulu ya. Install Python di handphone dan percobaan ini ya, environment dari aplikasi PyDroid 3 ini ya. Tadi ada text editor, ada interpreter, dan ada terminal. Nah, di bawahnya sebenarnya masih banyak ya, ada pip dan seterusnya nih. Nah, ini silakan nanti dieksplor sendiri saja ya, atau mungkin di video-video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.